Pemirsa, polisi pastikan pembunuh ibu rumah tangga di Medan pada 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di bangku SD. Pelaku sakit hati, ia dan kakaknya kerap dianiaya korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman karena sekali lagi teman-teman ya, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu 30 rekaman ini. Kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 2 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dan untuk membahas kasus ini, kita telah terhubung dengan psikolog klinis anak dan remaja, Irma Gustiana. Selamat siang, Bu Irma. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Bu Irma, bagaimana Bu Anda melihat kasus ini? Kira-kira apa yang menyebabkan seorang anak SD ini bisa setega itu menghabisi nyawa ibunya sendiri bahkan dengan 26 tusukan? Ya, baik Mas Reza. Jadi kalau kita bisa melihat kasus ini, sebenarnya tidak pernah ada faktor tunggal ya yang mengakibatkan kenapa seorang anak itu tega melakukan tindakan yang salah satunya seperti ini ya, keji dan kemudian mengarah kepada tindakan kriminal ya. Jadi ini adalah sebuah akumulasi sebetulnya dari aspek secara biologis, secara psikologis, dan juga mungkin aspek secara kekeluargaan atau lingkungan secara sosial. Nah, kalau kita lihat kasus ini, kenapa sih kok anak ini tega? Anak-anak itu memang memiliki keterbatasan ya, jadi fungsi kontrolnya itu masih terbatas, tidak sama dengan orang dewasa. Jadi mereka memang belum bisa memikirkan sebab akibatnya seperti apa ya, dan nggak bisa juga menilai secara sosial bagaimana sebenarnya. Dan kalau kita lihat nih, kenapa kok dia bisa melakukan tindakan atau tanda kutip niat jahat ya, sampai beberapa kali tusukan, sebenarnya kondisi itu terjadi karena adanya ledakan kepanikan ya, kemudian juga mungkin ada amarah yang terpendam selama ini dan juga pastinya ketakutan-ketakutan. Jadi memang ada disfungsi secara emosional yang terjadi pada si anak yang berhadapan dengan hukum ini. Begitu Mas Reza. Ya, Bu Irma, tapi berdasarkan keterangan polisi ini, korban yang merupakan ibu kandungnya ini kerap memukuli kakaknya dan juga sering memarahi ayahnya dan juga pelaku sendiri. Apakah ini bisa jadi pemicu, Bu? Ya, sangat mungkin terjadi ya Mas Reza ya. Jadi memang kondisinya anak itu memiliki dendam kepada orang tua, tetapi dendamnya ini tidak sama seperti dengan kondisi orang dewasa. Jadi mungkin saja mereka menyaksikan, si anak ini menyaksikan, anak ini menyaksikan ketika kakaknya mungkin dimarahi atau dianya sendiri dipukuli. Nah, akibatnya anak memiliki kemarahan yang dipendam selama ini. Dia menganggap ibunya adalah orang yang berbahaya dan kondisinya si anak ini sedang dalam mode bertahan, survival. Dan pada akhirnya ketika dia nggak berdaya, dia melakukan tindakan yang seperti yang sudah kita saksikan seperti ini gitu Mas Reza. Baik, Bu Irma, ada informasi juga bahwa pelaku ini terinspirasi dari game online. Apakah hal tersebut bisa menjadi pemicu juga?
Bisa jadi pemicu, tetapi mungkin bukan penyebab utama ya. Bisa jadi di game online itu si anak menyaksikan aktivitas kekerasan. Lalu kemudian orang tuanya itu mengetahui bahwa ini berdampak juga secara psikologis dan kemudian si ibu berinisiatif ya untuk mengambil alih ya game online-nya, kemudian di uninstall bisa jadi ya. Nah, si anak selama ini Mas Reza bisa jadi menggunakan game online itu untuk mekanisme pertahanan ya. Jadi sistem saraf dia selama ini ketika dia mungkin dimarahi orang tuanya, dia mencari jalan aman dengan main game. Nah, kemudian ketika game online ini diambil, dia nggak punya tuh pengganti rasa amannya dan akibatnya ini mengakibatkan perasaan nggak aman kepada diri si anak tersebut. Begitu. Baik, Bu Irma, apakah anak-anak ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda kesulitan dalam mengatur emosinya yang dapat diketahui oleh orang tua? Sangat mungkin sekali sebenarnya. Jadi orang tua itu harus juga hati-hati ya ketika anak itu terlihat terjadi perubahannya dari sisi secara emosional ya. Mungkin dia jadi lebih tertutup atau mungkin lebih gampang tersinggung, gampang marah. Ini sebetulnya bisa jadi indikator, bisa jadi anak memendam emosi yang sangat penuh ya. Tetapi memang kondisinya si anak ini seringkali sulit mengekspresikan dirinya. Nah, karena selama ini dia pendam, dia tahan, nggak berdaya, maka ini bisa menjadi sebuah bumerang juga gitu. Ada ledakan secara emosional yang bisa saja terjadi kapan saja ketika ada sebuah pemicu. Maka orang tua perlu untuk lebih peka nih Mas Reza terhadap kondisi psikologis si anak atau perubahan perilaku sehari-hari begitu. Ya, ada tips nggak Bu untuk menghindari hal-hal kekerasan dari anak ke orang tua seperti ini agar tidak terulang kembali? Iya, yang pasti konteksnya adalah di rumah itu jangan sampai terjadi aktivitas kekerasan, baik secara fisik maupun juga secara verbal. Karena anak pasti akan melihat, kemudian merasakan, dan juga merasakan ketidakamanan ya terkait dengan kondisi secara lingkungan sosialnya. Kemudian memang sejak dini ajarkan anak terkait dengan bagaimana tata kelola emosi ya, dan itu juga dimulai dari bagaimana orang tua mengelola emosinya. Dan yang pasti juga tolong sekali orang tua itu terbuka ya, berkomunikasi dengan anak seintens mungkin sehingga orang tua itu benar-benar paham apa yang ada dalam pikiran anak, apa yang dia butuhkan. Dan yang pasti juga jangan normalisasi ya hal-hal yang berhubungan dengan tindakan-tindakan kekerasan di dalam rumah. Jadi begitu aja Mas Reza. Baik, Bu Irma, terakhir Bu, gimana sih Bu cara orang tua untuk memberitahu kepada anak jika sesuatu tidak sesuai dengan kemauan mereka, tapi dengan cara yang halus? Ya, anak-anak itu Mas Reza, mereka tuh sangat peka sekali dengan nada suara ya, sehingga yang perlu dilakukan orang tua adalah ketika berkomunikasi dengan anak, selain dengan eye level ya, nada suara itu juga perlu diatur. Jadi walaupun orang tua tidak menyetujui atau melarang sesuatu, tetap perlu menggunakan kalimat-kalimat yang empatik, kalimat-kalimat yang bijaksana, sehingga anak paham benar apa sih aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Dan kemudian pastikan ketika kita menegur anak ya, itu jangan sampai juga gitu ya di depan saudara-saudara kandungnya atau di depan umum, itu pasti akan sangat mengganggu harga dirinya mereka dan mempermalukan mereka. Nah, ini yang orang tua perlu aware sekali dalam dinamika ketika mengasuh anak. Begitu Mas Reza. Baik, terima kasih Bu Irma Gustiana, psikolog klinis anak dan remaja atas waktunya. Selamat siang, salam sehat Bu.